Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segalanya kepada kita, yang baik-baik diserahkan kepada kita, dikaruniakan kepada kita, khususnya nikmat yang luar biasa yang kita rasakan selama ini, yakni nikmat sehat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan segala aktivitas, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah yang dibebankan pada kita, sehingga kita mempunyai pahala yang nantinya akan menjadi bekal kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini seringkali kita menyaksikan, mendengar saudara-saudara kita salah, bahkan tidak paham melaksanakan sebuah teori hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seringkali kita menyaksikan orang berkata, ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, hanya terfokus pada satu aktivitas, khususnya bagi para kaum lelaki yang mengatakan bahwa beristri lebih dari satu itu sunnah Rasul, tanpa berpikir bagaimana Rasul menjalankan tugas sebagai suami, sebagai seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Itu contoh kecil saja, satu contoh saja. Banyak manusia di era modern ini, khususnya para lelaki, mereka seringkali berkata beristri lebih dari satu itu sunnah Rasul, tapi hanya berhenti sampai di situ tanpa memikirkan bagaimana praktek Rasulullah dalam menjalankan diri sebagai suami yang memiliki istri lebih dari satu. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu sejarah kisah Rasulullah yang sungguh luar biasa. Saya tidak akan menyoroti beliau yang memiliki istri lebih dari satu. Saya tidak akan menyoroti itu. Saya ingin menceritakan hal lain saja. Satu contoh, yakni tentang kesabaran Rasulullah yang patut untuk kita laksanakan di era modern ini. Bagaimana sabarnya Rasulullah menghadapi segala sesuatu. Satu contoh begini. Dalam peristiwa sejarah Nabi Muhammad SAW itu ketika hijrah, Nabi Muhammad itu hijrah secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah secara sembunyi-sembunyi, sehingga beliau harus berhenti di satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu tempat yang beliau singgahi adalah gua. Ketika para musuh mencari Nabi Muhammad yang sedang bersembunyi, mereka melemparkan batu ke dalam gua tempat persembunyian Rasulullah SAW. Lemparan batu itu mengenai Rasulullah, mengenai mulut Rasulullah, sehingga
membuat salah satu gigi beliau harus patah. Ini kalau kita pikirkan, kenapa gigi Rasulullah itu sampai patah? Apa karena memang gigi Rasulullah yang sudah lemah mau copot? Atau karena saking kerasnya lemparan? Bila merujuk pada sejarah yang ada, Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya ciptaan, jasad maupun rohani. Tidak mungkin gigi Rasulullah itu memang sudah mau copot, tidak mungkin. Berarti yang mungkin adalah saking kerasnya lemparan batu yang menimpa Rasulullah. Abu Bakar menyaksikan itu, marah. Rasul, kenapa engkau diam? Kata Abu Bakar. Minta sama Allah agar Allah membalas perbuatan mereka. Maka dengan ringan hati, dengan ringan lisan Rasul berkata, Abu Bakar, mereka begitu karena mereka tidak tahu kalau aku ini Rasul Allah. Aku masih berharap pada mereka untuk menyadari hal ini. Kalau bukan mereka, ya anakku turunan mereka. Aku selalu berdoa pada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk umatku karena mereka itu tidak tahu kalau aku ini Rasul Allah. Mereka tidak tahu. Ini kisah yang pertama. Kisah yang lain ketika Rasulullah menghadapi sebuah perang dalam peristiwa perang Khandaq di kota Madinah. Waktu itu kota Madinah dikepung oleh parit yang dibuat oleh sahabat Salman Al-Farisi untuk menghindari serbuan orang-orang kafir Quraisy yang begitu banyak, agar Rasulullah dan seluruh sahabat kaum muslimin yang ada di kota Madinah bisa tenang, bisa selamat dari serangan mereka untuk beberapa waktu. Pada saat itu Rasulullah selalu berkeliling. Dalam sejarah tercatat Rasulullah waktu itu berkeliling selama 7 hari untuk ngecek kondisi para sahabat. Yang beliau tanyakan, wahai sahabatku, apa kabar kalian? Apa kalian sudah makan? Apa kalian nyenyak tidur dan lain sebagainya? Bila menemukan seorang sahabat atau beberapa orang sahabat yang belum makan, maka tangan beliau yang mulia ini akan memberikan makanan pada mereka. Di hari ke-7, singkat cerita, di hari ke-7 Rasulullah pulang dari berkeliling. Beliau sampai ke rumah, beliau mengucapkan salam, tidak mendapatkan jawaban karena kebetulan Sayyidatuna Siti Aisyah, istri Rasulullah, sedang melaksanakan sholat sunnah. Beliau masuk tanpa disadari oleh Siti Aisyah. Beliau meletakkan secangkir susu dan sepotong roti di samping Siti Aisyah. Lalu Rasulullah masuk untuk berwudu, untuk kemudian melaksanakan sholat seperti biasa. Saat Nabi Muhammad sedang berwudu, tiba-tiba di luar ada seorang sahabat yang mengetuk pintu, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah ada makanan? Kata sahabat itu. Kebiasaan Rasulullah bila ada sahabat kaum muslimin yang datang ke rumah Rasul kemudian meminta sesuatu, mereka tidak pernah pulang dengan tangan hampa. Kebiasaan seperti ini selalu dilihat oleh Siti Aisyah. Maka ketika ada sahabat yang meminta makanan, di samping Siti Aisyah ada secangkir susu dan sepotong roti, maka tanpa bertanya kepada Rasul pun Siti Aisyah menyerahkan sepotong roti dan secangkir susu itu kepada sahabat yang membutuhkan. Pergilah sahabat tadi yang membutuhkan makanan. Setelah sahabat itu pergi, Rasulullah keluar dari tempat. Beliau mengambil wudhu, lalu berkata kepada Siti Aisyah, Aisyah, kamu sholat ya? Tadi aku meletakkan makanan di sampingmu saat kamu sholat. Ada secangkir susu, ada sepotong roti.
Aku ingin makan dan minum bersamamu, karena sudah 7 hari aku tidak makan, Aisyah. Ini buktinya. Beliau mengeluarkan 7 butir batu yang beliau selipkan di sela-sela perut beliau untuk menahan rasa lapar selama 7 hari. Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah menangis luar biasa. Ya Allah, ya Rasul, maafkan saya. Tanpa bertanya kepada engkau, kuserahkan secangkir susu dan sepotong roti tadi kepada sahabat yang katanya tidak makan sudah 3 hari. Ternyata engkau sudah 7 hari tidak makan. Maafkan saya Rasul. Dengan berurai air mata, Siti Aisyah minta maaf kepada Rasul karena tidak izin pada Rasulullah dengan keadaan Rasulullah yang seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Aisyah, jangan menangis. Gak apa-apa. Aku masih kuat kok puasa. Aku masih kuat puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang jarang menjadi bahan renungan oleh kita, umat Islam, khususnya di era modern ini. Yang dicontoh cuma sunnah Rasul yang beristri lebih dari 1 tanpa berpikir bagaimana Rasulullah melaksanakan perintah itu. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, yang salah memaknai apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita kembali membaca sejarah, kita renungkan kembali bagaimana Nabi Muhammad melaksanakan kehidupan di dunia ini berdasarkan perintah Allah, berdasarkan petunjuk Allah, sehingga membuat beliau menjadi manusia sempurna di muka bumi ini, menjadi manusia sempurna nanti ketika menghadap Allah di alam akhirat. Kita renungkan kembali, kita belajar kembali, kita baca sejarah, kita belajar kepada ustadz, pada kiai, kepada semua guru yang ada di muka bumi ini. Mari kita belajar agar kita menjadi orang-orang yang benar, melaksanakan perintah-perintah Allah yang diterjemahkan melalui ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh yang menjalankan perintah-perintah Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.